Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tessa Hanafi Yuliati dari kelas BKI 5A, NIM 181221001. Di sini saya akan memberikan pengetahuan tentang perkembangan pribadi dan sosial usia dewasa. Nah, kenapa saya mengangkat tema itu? Karena kebanyakan pada usia dewasa saat ini banyak sekali yang belum mengetahui perkembangan apa saja yang akan mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini nanti saya akan memberikan penjelasan tentang perkembangan terhadap penyesuaian pribadi dan sosial masa dewasa tersebut. Yang pertama yaitu pembagian masa dewasa. Nah, pembagian masa dewasa ini ada 3 tahap, yaitu masa dewasa dini, masa dewasa madya, dan masa dewasa lanjut usia. Nah, masa dewasa dini ini di mana umur terpaut 18 sampai 40 tahun. Masa dewasa madya itu 40 tahun sampai 60 tahun, dan juga masa dewasa lanjut usia dari 60 tahun sampai akhir kematian. Nah, nanti di sini saya akan membahas tentang masa dewasa dini, di mana perkembangan awal yang harus dicapai ketika seseorang memasuki masa dewasa. Nah, di sini ada pun perubahan minat pada usia dewasa, yaitu dibagi menjadi 2, antara pribadi dan sosialnya. Nah, perubahan pada pribadi itu mencakup perubahan dalam kondisi kesehatan, perubahan dalam status ekonomi, perubahan dalam pola kehidupan, perubahan dalam nilai, perubahan dalam status pernikahan atau belum menikah. Nah, itu untuk yang pribadi. Untuk yang kedua yaitu perubahan minat dalam sosialnya, di mana seseorang itu mengalami perubahan dalam status sosialnya, mengalami perubahan dalam persahabatannya, dalam kelompok sosialnya, perubahan dalam nilai popularitas, dan perubahan dalam status kepemimpinan. Tugas perkembangan masa dewasa ini dapat dipusatkan pada harapan masyarakat dan mencakup mendapatkan pekerjaan, memilih teman hidup, belajar bersama dengan kelompok sosial, atau mengelola sebuah rumah tangga. Di sini ada bantuan untuk menguasai tugas-tugas perkembangan dewasa ini. Yang pertama yaitu efisiensi fisik, yang kedua kemampuan motorik, yang ketiga kemampuan mental, yang keempat motivasi, dan yang terakhir yaitu model peran. Peran apa yang akan dicapai ketika masa dewasa? Menjadi pemimpin, atau menjadi kepala rumah tangga, atau sebagai direktur. Nah, itu harus ada pertanggungjawaban yang harus diselesaikan terhadap tugas-tugas perkembangan yang harus dilewati. Di sini ada beberapa rintangan yang menghambat penguasaan tugas perkembangan masa dewasa, yaitu yang pertama, dasar yang kurang memadai, di mana kita kurang mengetahui perkembangan apa saja yang akan kita capai. Yang kedua, hambatan fisik, di mana kita tidak memaksimalkan energi kita untuk melakukan tugas perkembangan tersebut. Yang ketiga, latihan yang tidak runtut, di mana kita dalam menjalankan tugas itu kita tidak secara spesifik secara tahap, tetapi dari sana ke sana seperti orang yang tidak memiliki tujuan. Yang keempat yaitu perlindungan yang berlebihan. Yang kelima, pengaruh teman yang berkepanjangan. Nah, di sini mungkin lebih mempengaruhi dalam perkembangan dewasa kita. Apabila kita dari kecilnya sudah terbiasa berteman dengan orang-orang yang pemalas, orang-orang yang tidak mau bekerja, orang-orang yang suka main sana main sini dan tidak berpenghasilan, itu akan mempengaruhi kinerja kita, di mana kita akan mengikuti arus yang ada di dalam kehidupan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu aspirasi yang tidak realistis. Selanjutnya saya di sini akan membahas bahaya.
Bahaya di sini ada 4 lingkup, yaitu bahaya fisik, bahaya hambatan keagamaan, bahaya sosial, dan bahaya peran seks. Yang pertama yaitu bahaya fisik. Nah, seiring dengan perkembangan zaman tentang model, pakaian, atau apa, ketika kita tidak bisa mengikuti tren itu dengan baik, maka kita akan terjerumus dengan pakaian-pakaian yang tidak baik pula, mengarah ke hal yang buruk tersebut. Yang kedua, hambatan keagamaan. Nah, di sini kita bisa menemui apabila perkembangan usia dewasa, hambatan keagamaan ini ada pada keluarga, di mana nanti kita memisah pada keluarga kita. Ketika kita sudah memilih untuk berkeluarga dan kita harus memilih, kita tetap menjalankan sesuai keluarga bapak ibu atau keluarga yang akan dianut kita sendiri untuk membangun keluarga tersebut. Nah, kita sebagai orang dewasa itu harus bisa memilih salah satu untuk kehidupan, untuk keberlangsungan hidup. Nah, selain itu juga ada bahaya sosial. Bahaya sosial ini sangatlah besar, di mana seseorang itu berada di suatu kelompok. Nah, kelompok itu pilihlah, ketika mencari kelompok, pilihlah juga yang baik, yang bisa memberikan dampak kebaikan bagi keluarga kita ataupun lingkungan kita, dan juga kepada diri kita, supaya kita bisa menyesuaikan, bisa memberikan perkembangan kebutuhan kita itu dengan baik pula, dan juga berefek seperti halnya ketika kita menginginkan suatu. Nah, kita itu amat sangat menginginkan banget. Jadi perkembangan seks dalam usia dewasa itu sangat membahayakan apabila kita tidak bisa mengontrol, apabila kita tidak bisa menghindari tersebut, maka kita akan terjerumus ke dalam hal itu, dan akibat terjerumus itu adalah fatal. Bahaya peran seks ini sekarang ini sangat banyak di bukan kalangan dewasa saja, tetapi remaja pun kini juga sudah marak akibat bahaya peran seks tersebut. Maka dari itu, kita sebagai orang dewasa kita harus bisa mengontrol diri, harus memilih mana yang baik dan benar, dan juga bagaimana kita bisa berperan secara sehat, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan kalian dan juga kita belajar bersama. Mungkin hanya itu. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Apabila ada kebaikan bisa dilaksanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.